Hujan deras mengguyur malam itu, seolah menjadi saksi bisu dari keputusan terberat dalam hidup Amara. Di sebuah kamar kecil beraroma tanah basah, dia duduk dengan mata kosong, tangannya gemetar menggenggam surat perjanjian pernikahan. Ayahnya berdiri di sudut ruangan, wajahnya penuh kerut penyesalan, namun tak mampu menutupi ketakutan yang lebih besar. "Ini demi kita semua, Amara. Kalau tidak, kita akan kehilangan rumah ini," ucap sang ayah dengan suara parau. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang menghancurkan hati Amara. Keesokan harinya, pesta pernikahan mewah diadakan di rumah megah Pak Arman. Amara melangkah pelan di sepanjang karpet merah, mengenakan gaun putih yang menjuntai hingga menyapu lantai. Tangannya menggenggam buket bunga mawar, namun matanya menatap lurus ke depan dengan kehampaan yang sulit disembunyikan. Di ujung altar, Pak Arman berdiri dengan senyum puas. Pria tua berusia 70 tahun itu terlihat gagah dengan jas hitamnya, tetapi keriput di wajahnya mengingatkan Amara pada perbedaan usia mereka yang mencolok. Saat pendeta meminta mereka untuk saling mengucapkan janji pernikahan, Amara hampir tak sanggup membuka mulutnya. Kata-kata, "Saya bersedia," akhirnya keluar dengan suara lirih, terdengar seperti pengakuan dosa. Pak Arman, sebaliknya, mengucapkannya dengan lantang, seolah pernikahan ini adalah kemenangan besar dalam hidupnya. Di antara tamu yang bertepuk tangan, Amara melihat wajah ibu dan adiknya yang tersenyum lega. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya menangis tanpa henti. Malam pertama di rumah baru mereka terasa seperti mimpi buruk. Amara duduk di pinggir tempat tidur besar yang terasa dingin dan asing. Pak Arman memasuki kamar dengan langkah perlahan, membawa segelas anggur. "Jangan takut, Amara, aku tidak akan menyakitimu," katanya dengan nada lembut yang anehnya lebih menyeramkan daripada menenangkan. Amara hanya mengangguk tanpa menoleh, sementara matanya tertuju pada jendela, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya pergi dari sana. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Amara merasa seperti burung dalam sangkar emas. Rumah Pak Arman yang megah, lengkap dengan pelayan dan segala kemewahan, justru membuatnya semakin terasing. Dua istri pertama Pak Arman, Nadia dan Laila, memandangnya dengan tatapan dingin setiap kali mereka berpapasan. Bisik-bisik mereka di belakang punggung Amara menjadi duri lain yang menusuk perasaannya. Amara sadar bahwa dia adalah pengganggu di mata mereka, tambahan tak diinginkan dalam keluarga ini. Suatu malam, Amara duduk sendirian di taman belakang, menikmati sejuknya udara malam. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya. "Kau pasti Amara, istri baru kakekku," katanya dengan nada sarkastik. Amara mendongak, dan melihat seorang pria muda dengan wajah tampan yang dipenuhi keangkuhan. "Aku Adrian," lanjutnya. Amara hanya mengangguk tanpa banyak bicara, merasa tidak nyaman dengan tatapan matanya yang tajam. Namun, di balik sikap sinis Adrian, Amara bisa merasakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum dia pahami. Ketika malam semakin larut, Amara kembali ke kamarnya dan merenung. Hidupnya berubah dalam sekejap, dari seorang gadis desa biasa menjadi istri seorang pria yang usianya 3 kali lipat dari dirinya. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Namun, di dalam hatinya, dia berjanji untuk bertahan, bukan demi dirinya, tetapi demi keluarganya. Di tengah kegelisahannya, Amara mendengar suara langkah kaki di koridor. Pak Arman muncul di pintu dengan senyum samar. "Aku tahu ini berat untukmu, Amara. Tapi, beri aku waktu untuk membuatmu merasa nyaman," katanya sebelum pergi. Kata-kata itu meninggalkan pertanyaan besar di benak Amara. Apakah pria tua ini benar-benar mencintainya, ataukah dia hanya pion dalam permainan? Yang jauh lebih besar, pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar Amara, memantulkan cahaya keperabotan mahal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, keindahan itu tidak menghapus perasaan hampa di hatinya. Saat Amara turun ke ruang makan, suasana yang ia temui seperti medan perang tanpa senjata. Nadia dan Laila sudah duduk di meja besar, memandangnya dengan tatapan menusuk. "Oh, istri baru, kau tidur nyenyak di kamar utama?" tanya Nadia dengan nada sinis. Laila terkekeh, menambahkan, "Kamar itu memang hanya untuk yang spesial." Amara tidak menjawab, dia hanya menunduk, mencoba menelan penghinaan itu dengan diam. Pak Arman masuk beberapa saat kemudian, mematahkan ketegangan di ruangan itu. "Amara, ikut aku, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan," katanya tegas. Dengan enggan, Amara mengikutinya ke ruang kerja yang megah. Di sana,
Pak Arman mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari laci. Kotak ini berisi kenangan masa lalu yang sangat penting bagiku, ucapnya sambil membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya, terdapat foto-foto lama seorang wanita cantik yang terlihat jauh lebih muda. Dia adalah Laras, istriku yang pertama. Dia meninggal karena penyakit, tapi dia adalah cinta pertamaku, dan mungkin satu-satunya. Suara Pak Arman melembut, dan Amara melihat kilatan emosi di matanya. Mendengar cerita itu, hati Amara tersentuh, meski masih ada banyak hal yang tidak dia pahami. Mengapa seorang pria yang pernah mencintai begitu dalam sekarang memiliki 3 istri? Namun sebelum dia bisa bertanya, Pak Arman berkata, "Kau mengingatkanku padanya, Amara. Kau memiliki kekuatan yang sama dalam pandanganmu." Amara merasa bingung, apakah ini alasan dia dipilih? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Malam itu, Amara mencoba tidur, tetapi suara bisik-bisik dari luar kamarnya membuatnya terjaga. Dia membuka pintu sedikit, dan melihat Nadia dan Laila berbicara dengan Adrian di koridor. "Kita harus memastikan dia tidak mendapatkan apa yang bukan haknya," bisik Nadia dengan penuh amarah. Adrian hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi tatapannya tajam. Amara mundur ke dalam kamar dengan jantung berdebar. Apa yang mereka rencanakan? Keesokan harinya, Amara memutuskan untuk mencari jawaban. Dia berjalan-jalan di sekitar rumah, mencoba memahami setiap sudut tempat yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Di ruang penyimpanan, dia menemukan sebuah dokumen tua yang sebagian sudah menguning. Saat dia membukanya, matanya terbelalak. Itu adalah surat wasiat Pak Arman. Tertulis bahwa seluruh kekayaan akan diwariskan kepada istri yang dianggap paling setia dan mampu menjaga keluarga. Amara menggenggam dokumen itu dengan tangan gemetar. Apakah ini alasan mereka membencinya? Ketika dia mencoba menyimpan kembali dokumen itu, langkah kaki berat terdengar di belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Adrian membuatnya tersentak. Dia berbalik dan melihat pria itu berdiri dengan tangan terlipat di dadanya. "Kau tahu, ini bukan tempat untuk seorang istri ketiga. Apa kau mencoba mencari sesuatu yang bukan milikmu?" Tanyanya dengan nada sinis. Amara mencoba menjelaskan, tetapi Adrian tidak memberinya kesempatan. "Kau tidak lebih dari boneka di permainan kakekku," lanjutnya sebelum pergi. Kata-kata itu membuat Amara semakin bingung dan terluka. Malam semakin larut, dan Amara duduk di balkon kamarnya, memandangi bintang-bintang. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti terjebak di jaring intrik yang semakin rumit. Namun, di tengah semua kebingungan itu, dia tahu satu hal, dia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Pak Arman mendatanginya, membawa selimut untuk menutupi bahunya. "Kau terlihat gelisah, Amara. Ingatlah, kadang kebenaran itu seperti api. Panas, tetapi perlu untuk menerangi jalan," ucapnya sebelum pergi. Kata-kata itu menancap di benak Amara. Mungkin sudah waktunya dia berhenti menjadi penonton dan mulai mencari jawabannya sendiri. Amara mulai memahami bahwa hidupnya di rumah Pak Arman bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang melindungi dirinya dari permainan kekuasaan yang terjadi di sekitarnya. Pagi itu, dia memutuskan untuk lebih dekat dengan para pelayan rumah, mencari tahu tentang kehidupan yang tersembunyi di balik dinding-dinding megah. Dari salah satu pelayan tua bernama Bu Sari, Amara mendengar cerita yang mengejutkan. Pak Arman bukan sekadar pengusaha kaya, Neng. Dia memiliki banyak musuh, bahkan di dalam keluarganya sendiri. "Jangan terlalu percaya pada siapapun, termasuk istri-istrinya," bisik Bu Sari sambil menyapu halaman belakang. Peringatan itu terbukti tidak lama kemudian. Saat makan malam bersama, Nadia mulai melancarkan serangan verbal yang lebih langsung. "Amara, kau tampaknya sangat cepat menyesuaikan diri. Siapa tahu, sebentar lagi kau akan mengambil alih semuanya," ucapnya sambil tersenyum dingin. Laila menimpali, "Kau harus hati-hati, sayang. Di rumah ini, yang lemah tidak akan bertahan lama." Kata-kata mereka seperti racun yang dilemparkan secara perlahan, membuat Amara merasa terpojok. Namun, kali ini dia tidak ingin diam. "Saya di sini bukan untuk merebut apapun. Saya hanya menjalani apa yang sudah ditentukan," jawabnya dengan suara tegas. Pak Arman yang duduk di ujung meja mengangkat tangannya, menghentikan percakapan. "Cukup, tidak ada yang perlu bersaing di sini. Semua sudah ada tempatnya," katanya dengan nada otoritatif. Tapi dari tatapan matanya,
Amara bisa melihat bahwa dia menyadari ketegangan yang terus membara di keluarganya. Meski begitu, Pak Arman tetap diam, seolah menikmati bagaimana api kecil ini berkembang di sekitarnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah insiden terjadi di malam yang sama. Saat Amara berjalan melewati lorong untuk kembali ke kamarnya, dia mendengar suara gaduh dari ruang kerja Pak Arman. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Nadia dan Adrian sedang berdebat sengit. "Kau tidak bisa terus diam, Adrian. Jika dia mendapatkan semuanya, kita akan kehilangan segalanya," teriak Nadia dengan penuh emosi. Adrian, dengan tatapan dingin, menjawab, "Aku punya caraku sendiri untuk menangani ini. Jangan ikut campur." Amara merasa tubuhnya membeku. Kini dia tahu bahwa Nadia tidak hanya iri, tetapi juga takut kehilangan haknya atas warisan. Adrian, di sisi lain, menyimpan agenda yang masih menjadi misteri. Dia mundur perlahan, berharap tidak ada yang menyadari kehadirannya. Namun, ketika dia hendak kembali ke kamarnya, seseorang menarik lengannya. Menguping itu tidak sopan, suara Adrian terdengar tajam di telinganya. Amara menoleh dengan wajah pucat, tetapi Adrian hanya tersenyum tipis. "Kau memang menarik, Amara. Tapi hati-hati, jangan bermain api di rumah ini, atau kau akan terbakar," katanya sebelum pergi, meninggalkan Amara yang terpaku di tempat. Hari-hari berikutnya, Amara merasa diawasi. Setiap langkahnya di rumah itu diikuti oleh tatapan tajam, baik dari Nadia, Laila, maupun Adrian. Bahkan, pelayan-pelayan mulai menjaga jarak, takut terseret dalam konflik yang mulai memanas. Namun, di tengah tekanan itu, Amara mulai menemukan keberanian yang tak pernah dia sadari sebelumnya. Dia mulai menyusun rencana untuk melindungi dirinya, sekaligus mencari tahu rahasia besar yang tampaknya disembunyikan oleh semua orang. Salah satu malam yang sunyi, Amara kembali ke ruang penyimpanan tempat dia menemukan surat wasiat itu. Kali ini, dia lebih teliti memeriksa dokumen-dokumen lain. Di antara tumpukan kertas tua, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kontrak bisnis yang menyebutkan bahwa sebagian besar kekayaan Pak Arman berasal dari pengkhianatan terhadap mitra lamanya. "Kau ingin tahu terlalu banyak?" Suara berat Pak Arman tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Amara terlonjak, menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Pak Arman menatapnya lama sebelum berkata, "Tidak semua yang terlihat mewah itu indah, Amara. Di rumah ini, kau harus belajar bermain permainan ini, atau kau akan menjadi korban." Dengan suara bergetar, Amara menjawab, "Saya tidak ingin bermain, Pak. Saya hanya ingin hidup damai." Pak Arman tersenyum samar, tapi di balik senyumnya ada kesedihan yang sulit diterjemahkan. "Kedamaian itu mahal, Amara. Dan di rumah ini, tidak ada yang gratis." Kata-kata itu membuat Amara semakin sadar bahwa untuk bertahan, dia harus menjadi lebih kuat, bahkan jika itu berarti harus menghadapi api yang terus menyala di sekitarnya. Amara merasa seperti berjalan di atas pisau tajam. Di satu sisi, dia harus menenangkan diri dan terlihat tidak terpengaruh oleh ketegangan rumah tangga ini. Di sisi lain, dia tahu bahwa semua mata tertuju padanya, menunggu langkah salah yang bisa menghancurkannya. Suatu pagi, Nadia mendatanginya dengan senyuman yang tak biasa. "Amara, kau tampaknya terlalu tegang. Bagaimana kalau kita menghabiskan waktu bersama? Aku tahu toko perhiasan yang bagus," katanya dengan nada lembut yang tidak biasa. Amara tahu ini jebakan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima ajakan itu. Di perjalanan menuju toko perhiasan, Nadia terus berbicara dengan nada manis, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Amara waspada. Sesampainya di sana, Nadia memperlihatkan kalung berlian yang harganya pasti setara dengan rumah sederhana keluarganya di desa. "Cobalah, Amara, kalung ini pasti cocok untukmu," kata Nadia sambil memasangkannya di leher Amara. Saat Amara memandang dirinya di cermin, dia merasa seperti seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak dia kenal. Namun, Nadia tiba-tiba menarik kalung itu dengan kasar. "Tapi kau tahu, barang-barang seperti ini tidak cocok untuk gadis desa sepertimu," katanya dengan nada dingin sebelum pergi, meninggalkan Amara dengan perasaan terhina. Malam itu, Amara duduk di kamarnya, memikirkan perlakuan Nadia. Tapi sebelum dia bisa merenung lebih jauh, suara ketukan pintu mengejutkannya. "Itu Adrian. Kau tahu, aku tidak mengerti kenapa kakek memilihmu," katanya sambil bersandar di pintu. "Tapi sepertinya dia punya alasan, dan itu membuatku semakin penasaran."
Amara mencoba mengabaikan komentar Adrian, tetapi pria itu melangkah masuk, mendekatinya. Kau tidak perlu takut padaku, Amara. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau tahu di mana tempatmu, katanya dengan nada tajam. Amara menatapnya dengan mata penuh perlawanan. Tempatku adalah di mana aku memilih untuk berdiri, jawabnya tegas, membuat Adrian terdiam sejenak sebelum pergi. Keesokan harinya, Amara memutuskan untuk tidak lagi hanya menjadi penonton dalam drama keluarga ini. Dia mulai mengamati semua orang di rumah itu, mencoba mencari pola atau kelemahan yang bisa membantunya bertahan. Salah satu pelayan baru, seorang gadis muda bernama Yuni, tampak selalu menghindari Nadia dan Laila. Suatu sore, Amara berhasil berbicara dengannya secara diam-diam. "Kenapa kau terlihat takut pada mereka?" tanya Amara dengan hati-hati. Yuni awalnya enggan bicara, tetapi akhirnya mengaku. "Mereka pernah mengancam akan memecatku karena aku tidak ikut dalam rencana mereka. Mereka ingin memastikan bahwa hanya mereka yang mendapatkan perhatian Pak Arman," bisik Yuni dengan suara gemetar. Pengakuan Yuni membuat Amara semakin yakin bahwa Nadia dan Laila tidak akan berhenti sampai dia tersingkir. Namun, satu hal masih menjadi misteri, di mana posisi Adrian dalam semua ini. Pria itu terlalu sulit ditebak, kadang tampak peduli, tetapi di lain waktu seperti musuh dalam selimut. Amara mulai menyadari bahwa Adrian mungkin memegang kunci dari semua rahasia di rumah ini. Malam itu, Amara memberanikan diri untuk mengunjungi Adrian di ruang kerjanya. Dia mengetuk pintu dengan hati-hati, dan Adrian membuka pintu dengan alis terangkat. "Kau ingin apa?" tanyanya dengan nada dingin. "Aku ingin tahu kenapa kau membenciku," jawab Amara tanpa basa-basi. Adrian tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak terdengar tulus. "Aku tidak membencimu, Amara. Aku hanya tidak percaya padamu. Kau datang entah dari mana dan tiba-tiba menjadi pusat perhatian kakekku. Kau tidak merasa itu aneh?" Amara menatapnya dengan tegas. "Aku tidak pernah meminta perhatian itu. Kalau kau ingin tahu alasan kakekmu, tanyakan langsung padanya," katanya sebelum berbalik meninggalkan Adrian yang terdiam. Saat kembali ke kamarnya, Amara menemukan sebuah amplop kecil yang diselipkan di bawah pintu. Dengan hati-hati, dia membukanya dan menemukan sebuah surat tanpa tanda tangan. Isinya singkat tetapi menakutkan, "Pergilah sebelum semuanya terlambat. Rumah ini bukan tempat yang aman bagimu." Amara merasakan dingin menjalari tubuhnya. Siapa yang mengirim surat ini? Apakah ini ancaman, atau justru peringatan dari seseorang yang ingin melindunginya? Malam itu, Amara duduk di tepi tempat tidurnya, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa bahaya semakin dekat, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia harus bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarganya. Jika rumah ini adalah medan perang, maka dia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang, bahkan jika itu berarti dia harus menghadapi musuh yang bersembunyi di balik senyuman. Amara terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Mimpi buruk menghantuinya, bayangan dirinya terjebak di rumah megah itu, dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh dengan kebencian. Surat misterius yang ia terima malam sebelumnya masih tergeletak di meja, mengingatkannya bahwa waktu semakin sempit. Dengan tangan gemetar, Amara menyimpan surat itu di dalam buku tua di rak kamarnya. Hanya satu hal yang ia yakini sekarang, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Arman tampak tidak sehat, wajahnya pucat saat sarapan. Namun, dia masih mencoba tersenyum pada Amara. "Jangan khawatirkan aku, istriku. Aku hanya lelah," ucapnya sambil menggenggam tangan Amara. Sentuhan itu terasa seperti peringatan diam-diam bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Nadia dan Laila, yang duduk di meja, saling melirik dengan senyum samar yang membuat bulu kuduk Amara berdiri. Setelah sarapan, Amara mencoba mencari waktu untuk berbicara dengan Pak Arman. Dia mengetuk pintu ruang kerjanya, tetapi yang menyambutnya adalah Adrian. "Kakek sedang istirahat. Apa yang kau butuhkan?" tanya Adrian dengan nada datar. Amara menggeleng pelan, tetapi Adrian tampak tidak puas. "Dengar, Amara, aku tahu kau menyimpan sesuatu. Kau pikir kau bisa bermain aman di rumah ini. Kau salah," lanjutnya dengan nada tajam. Amara hanya diam, tetapi hatinya berdebar keras. Ada sesuatu dalam tatapan Adrian yang membuatnya merasa bahwa pria itu tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Amara kembali ke kamarnya dengan perasaan cemas. Ketika dia hendak membuka pintu, suara langkah kaki pelan terdengar di belakangnya.
Yuni berdiri di sana dengan wajah tegang. "Neng, aku harus bicara. Tapi jangan bilang siapa-siapa," bisik Yuni sambil melirik ke sekeliling. Mereka masuk ke kamar Amara, dan Yuni mulai bercerita. "Semalam saya mendengar Ibu Nadia dan Ibu Laila bicara di dapur. Mereka berencana membuat sesuatu terjadi pada Pak Arman. Saya tidak tahu apa, tapi itu terdengar berbahaya." Pengakuan itu membuat tubuh Amara lemas. Dia tahu bahwa Nadia dan Laila membenci kehadirannya, tetapi melibatkan Pak Arman. Itu di luar dugaan. Amara mencoba menenangkan diri. "Kau yakin dengan apa yang kau dengar?" tanya Amara dengan suara bergetar. Yuni mengangguk. Mereka bilang ini satu-satunya cara agar mereka tidak kehilangan semuanya. Amara tahu dia harus bertindak, tetapi bagaimana? Dia hanya seorang istri muda tanpa kekuatan di rumah ini. Malam itu, Amara menyelinap ke ruang kerja Pak Arman. Dia harus menemukan sesuatu yang bisa membantunya melindungi pria itu. Ketika dia membuka laci meja, dia menemukan beberapa dokumen penting, termasuk perjanjian bisnis dan surat-surat pribadi. Tapi sebelum dia bisa membaca lebih jauh, pintu terbuka, dan Nadia berdiri di sana. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada tajam. Amara terpaku, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku hanya ingin memastikan Pak Arman baik-baik saja," jawabnya dengan suara lemah. Nadia mendekat, tatapannya seperti pisau. "Jangan pernah mencoba masuk ke tempat yang bukan urusanmu, Amara. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Ketegangan semakin memuncak keesokan harinya. Saat semua berkumpul di ruang makan, Pak Arman tiba-tiba pingsan. Suasana menjadi kacau. Nadia dan Laila berpura-pura panik, sementara Adrian segera memanggil dokter. Amara mencoba membantu, tetapi Nadia menahannya. "Jangan sentuh dia, kau mungkin justru memperburuk keadaan," ucapnya dengan nada penuh tuduhan. Amara mundur, tetapi hatinya dipenuhi kecurigaan. Malam itu, saat semua orang tampak sibuk dengan kondisi Pak Arman, Amara menyelinap ke dapur. Dia memeriksa makanan dan minuman yang disiapkan untuk Pak Arman. Di salah satu wadah, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, serbuk putih yang tampak aneh. Amara merasa tubuhnya gemetar. Apakah ini racun? Dan siapa yang cukup tega melakukan ini? Dia tahu bahwa dia harus mengungkap kebenaran ini sebelum semuanya terlambat, bahkan jika itu berarti menghadapi musuh dalam keluarga yang semakin mengerikan. Amara menghabiskan malamnya tanpa tidur, duduk di sudut kamar dengan pikiran yang penuh kecemasan. Serbuk putih yang ia temukan di dapur masih tergambar jelas dalam ingatannya. Apakah itu racun? Dan jika iya, siapa yang mencoba mencelakai Pak Arman? Pagi-pagi sekali, dia menyelundupkan serbuk itu ke dalam kantong kecil dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa ini adalah petunjuk penting, tetapi dia tidak tahu harus mempercayakan siapa untuk memeriksanya. Di meja makan, suasana lebih tegang dari biasanya. Pak Arman masih beristirahat di kamarnya, sementara Nadia, Laila, dan Adrian tampak sibuk membicarakan hal-hal sepele, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, tatapan mereka sesekali mengarah pada Amara, seperti ingin membaca pikirannya. Amara mencoba tetap tenang, meski dadanya terasa seperti akan meledak. "Bagaimana kabar Pak Arman?" tanya Amara akhirnya, memecah keheningan. Nadia menjawab dengan nada dingin, "Dokter bilang dia hanya perlu istirahat. Kau tidak perlu terlalu khawatir." Amara merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nadia. Ketika kesempatan datang, dia menyelinap ke kamar Pak Arman. Pria tua itu terbaring lemah di tempat tidur, dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. "Amara, ada apa?" tanya Pak Arman dengan suara parau ketika melihatnya. Amara mendekat, memegang tangannya. "Pak, saya hanya ingin memastikan Bapak baik-baik saja. Saya merasa ada yang tidak beres," ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran. Pak Arman hanya menggeleng pelan, seolah meminta Amara untuk tidak membahas lebih jauh. Namun, sebelum Amara bisa bertanya lebih banyak, langkah kaki terdengar di luar kamar. Adrian masuk dengan wajah serius. "Kakek butuh istirahat. Kau tidak seharusnya ada di sini," katanya tegas. Amara tidak ingin memperdebatkan apapun, jadi dia pergi dengan berat hati. Tapi di luar kamar, dia merasakan tatapan Adrian membakar punggungnya. Seolah-olah pria itu tahu sesuatu yang tidak dia katakan. Malamnya, Amara memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Dia kembali ke dapur untuk mencari petunjuk tambahan, tetapi semua sudah bersih tanpa celah. Bahkan, wadah yang sebelumnya ia temukan berisi serbuk putih sudah tidak ada.
Seseorang tahu aku menemukannya, pikir Amara panik. Dia menyadari bahwa musuhnya bergerak cepat, dan waktu tidak berpihak padanya. Dalam keputusasaannya, Amara mencari Yuni, pelayan muda yang pernah memberinya peringatan. Tapi Yuni tidak ada di kamarnya. Setelah mencari ke seluruh rumah, Amara akhirnya bertemu salah satu pelayan lain. "Yuni, dia sudah pergi pagi ini. Katanya dia dipecat," jawab pelayan itu dengan nada cemas. Amara terkejut. Yuni adalah satu-satunya orang yang dia percayai, dan sekarang gadis itu menghilang begitu saja. Ketika Amara kembali ke kamarnya, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah catatan kecil terselip di bawah pintu. Tulisan tangan yang sama seperti surat sebelumnya, tetapi kali ini isinya lebih mengancam, "Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu, atau kau akan menjadi korban berikutnya." Amara merasa tubuhnya gemetar. Peringatan ini jelas menunjukkan bahwa dia sedang diawasi, dan setiap langkahnya diperhitungkan. Di tengah ketakutannya, Amara tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia memutuskan untuk menyimpan semua bukti yang ia temukan, termasuk catatan kecil dan serbuk putih itu. Apapun risikonya, dia harus melindungi Pak Arman dan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dengan tekad yang baru, dia bersumpah bahwa dia tidak akan menjadi korban, meskipun setiap langkah menuju kebenaran membawanya lebih dekat ke bahaya. Amara merasa dirinya dikepung ketakutan, tetapi juga amarah. Surat ancaman itu menjadi pengingat bahwa musuhnya semakin dekat. Namun, ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad. Jika Nadia, Laila, atau Adrian mengira dia akan menyerah, mereka salah. Amara memutuskan untuk menghadapinya, tetapi dia membutuhkan bukti lebih kuat untuk mengungkap rencana mereka. Langkah pertama, dia kembali ke ruang kerja Pak Arman. Kali ini, dia berencana memeriksa dokumen yang mungkin memberikan petunjuk tentang musuh di balik layar. Saat menyusuri rak buku di ruang kerja itu, Amara menemukan buku catatan lusuh yang tersembunyi di laci terkunci. Setelah beberapa menit mencoba membukanya dengan penjepit rambut, akhirnya dia berhasil. Di dalamnya, dia menemukan catatan pribadi Pak Arman. Salah satu entry menarik perhatiannya, kekayaan ini dibangun di atas dasar pengkhianatan. "Aku tahu mereka menungguku lengah. Nadia dan Laila mungkin bukan sekadar istri, tapi musuh dalam selimut." Mata Amara membelalak. Pengakuan itu membuat segala kecurigaannya menjadi nyata. Dia membolak-balik halaman berikutnya dan menemukan catatan tentang Adrian. "Adrian adalah darahku, tetapi dia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kebencian. Aku tidak yakin siapa yang dia bela, aku atau dirinya sendiri." Amara merasakan desakan untuk segera pergi, tetapi langkah kaki terdengar mendekat. Dia buru-buru menyimpan buku itu di balik gaunnya dan mematikan lampu ruang kerja. Ketika pintu terbuka, Adrian muncul dengan tatapan curiga. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada menuntut. Amara mencoba tetap tenang. "Aku hanya mencari dokumen untuk Pak Arman," jawabnya singkat. Adrian mendekat, tatapannya menyelidik. "Kau terlalu sering ada di tempat yang tidak seharusnya. Kau tahu, Amara, rasa penasaran itu bisa membunuh." Amara menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Namun, sebelum Adrian berkata lebih jauh, suara Nadia terdengar dari lorong. "Adrian, biarkan dia hanya istri muda yang tidak tahu apa-apa," katanya sambil tersenyum dingin. Amara kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar. Dia tahu waktunya tidak banyak. Malam itu, dia memutuskan untuk membaca sisa catatan Pak Arman. Salah satu entry terakhir membuat darahnya membeku. "Jika sesuatu terjadi padaku, Amara harus tahu kebenarannya. Surat wasiatku ada di tempat yang tidak akan mereka duga. Kunci ada pada perhiasan warisan ibuku." Amara tersadar, kebenaran tentang warisan Pak Arman mungkin tersembunyi di balik benda yang tampak remeh. Keesokan harinya, Amara mulai mencari perhiasan yang dimaksud. Dia mengingat bahwa Nadia pernah menyombongkan sebuah kalung tua sebagai pusaka keluarga. Dia tahu mengambilnya langsung akan berisiko, jadi dia menyusun rencana. Saat Nadia sibuk mengawasi persiapan makan malam, Amara menyelinap ke kamar wanita itu. Setelah beberapa menit mencari, dia menemukan kotak perhiasan yang dimaksud. Di dalamnya, sebuah kunci kecil tersembunyi di balik kalung. Amara meraih kunci itu, tetapi sebelum dia bisa pergi, suara pintu kamar terbuka. Laila berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada tajam.
Amara berpikir cepat. Aku mencari sesuatu yang bisa kuberikan pada Pak Arman sebagai hadiah, jawabnya dengan suara bergetar. Layla mendekat, matanya menyipit. Jangan coba-coba bermain-main denganku, Amara. Kau pikir kau pintar, kau hanya boneka yang mudah dihancurkan. Namun, sebelum Layla sempat memeriksa lebih jauh, pelayan memanggilnya dari luar. Layla pergi dengan kesal, meninggalkan Amara yang memegang kunci itu dengan tangan gemetar. Malam itu, Amara bersembunyi di kamarnya, memeriksa kunci kecil yang ia temukan. Dia yakin kunci ini adalah petunjuk ke sesuatu yang penting. Namun, di balik keberhasilan kecil itu, Amara tahu bahaya semakin mendekat. Dia tidak hanya harus mengungkap rahasia Pak Arman, tetapi juga melindungi dirinya dari jebakan yang mungkin disiapkan oleh Nadia, Layla, atau bahkan Adrian. Dengan kunci di tangan, dia bersumpah untuk menemukan kebenaran, apapun risikonya. Amara tahu kunci kecil itu adalah bagian penting dari teka-teki yang dia coba pecahkan. Namun, dia tidak tahu apa yang akan dia temukan, atau di mana harus mencarinya. Malam itu, dia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi kunci tersebut sambil mencoba mengingat setiap detail yang pernah dia dengar dari Pak Arman. Kata-katanya tentang tempat yang tidak akan mereka duga, terngiang-ngiang di benaknya. Pikiran Amara melayang ke ruang kerja Pak Arman, tempat yang penuh dengan kenangan dan rahasia. Ketika semua penghuni rumah sudah tertidur, Amara menyelinap keluar dari kamarnya. Langkah kakinya terdengar ringan di lantai marmer, tetapi setiap bunyi kecil membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Dia tahu bahwa jika tertangkap, tidak akan ada alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan keberadaannya di ruang kerja malam itu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Di dalam ruang kerja, Amara menyalakan lampu meja kecil dan mulai mencari. Matanya tertuju pada sebuah lemari tua di sudut ruangan, yang terlihat sudah lama tidak tersentuh. Dia mencoba membuka lemari itu, tetapi terkunci. Napasnya tercekat saat menyadari kunci kecil di tangannya mungkin cocok dengan gemboknya. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci itu dan memutarnya perlahan. Suara klik pelan membuatnya lega. Di dalam lemari itu, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat rapuh, tetapi ukirannya menunjukkan bahwa ini adalah benda yang berharga. Amara membuka kotak tersebut, dan